Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Zakirah Putri Amelia, salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Abulia Tama di tahun 2024. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan kembali artikel yang saya buat yang berjudul Etika Digital dalam Dakwah, Tantangan dan Peluang di Era Teknologi Modern. Sebelumnya, sebagai pembuka, saya akan menjelaskan apa itu era digital. Era digital semakin berkembang di berbagai aspek kehidupan, salah satunya di aspek dakwah. Berkembangnya digital di aspek kehidupan tentu mempermudah para dai untuk menyebarluaskan agama Islam dengan cara yang dengan penyampaian yang efektif. Mengapa? Karena jangkauan yang luas membuat para dai atau para guru-guru atau para ustadz untuk menyampaikan ilmunya itu tidak terbatas. Mungkin jika era globalisasi itu tidak terjadi, para dai, para ustadz atau para guru hanya menyampaikan informasinya itu terbatas. Mungkin hanya dalam satu kelas, dalam satu perkumpulan, dalam satu masjid, dalam satu musyawarah atau yang lain-lain. Sedangkan di era sekarang, di mana kita sudah mendapatkan banyak platform seperti website, sosial media, aplikasi pesan, dan lain-lain, kita dapat menggunakannya dengan baik. Jika kita menggunakannya dengan baik, maka itu dapat menjadi manfaat untuk kita sendiri dan dapat menjadi manfaat kepada guru-guru kita yang lain. Baik, sesuai judulnya, maka saya akan membahas tentang tantangan dan peluang yang kita dapat, tantangan dan peluang dakwah digital. Etika dakwah dalam digital, tantangan dan peluang di era teknologi modern. Dan untuk yang pertama, saya akan membahas tentang tantangan yang akan kita dapatkan sebagai mungkin pencari ilmu atau untuk menyebarkan ilmu di era teknologi modern. Yang pertama, tantangan yang akan kita dapat itu seperti mendapatkan informasi yang salah. Mengapa informasi yang salah ini dapat hadir di berkembangnya era teknologi modern, sedangkan harusnya semakin canggih suatu hal atau mungkin semakin canggih suatu barang, itu harusnya dapat menghindari kejadian seperti ini. Sebenarnya platform yang kita dapat seperti website, aplikasi pesan, media sosial seperti Facebook dan Instagram itu di luar jangkauan kita. Siapapun itu dapat mengaksesnya, siapapun itu dapat menyebarkannya, dan siapapun itu dapat menggunakannya. Maka dari itu informasi yang salah itu itu bukan di bawah kendali kita. Kenapa? Karena para oknum yang tidak bertanggung jawab pun dapat menyebarkan berita hoax tersebut. Kenapa? Karena mereka juga dapat menggunakan platform yang kita dapatkan seperti website, pesan aplikasi, dan media sosial tadi. Baik. Untuk yang kedua, seperti anonimitas. Anonimitas adalah seperti perkumpulan oknum yang menyebarkan berita hoax, berita bohong, itu menggunakan anonim atau tidak menggunakan identitasnya sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa muncul? Itu dikarenakan para oknum yang tidak bertanggung jawab ingin menghancurkan. Mungkin mereka ingin menghancurkan suatu agama dan ingin menjerumuskan beberapa penganutnya itu untuk tidak mengikuti agama tersebut, atau mungkin ingin memutarbalikkan cerita di agama tersebut, atau mungkin mereka hanya ingin mereka hanyalah perkumpulan mungkin orang yang iseng atau apa. Dan jika orang-orang seperti ini, jika kita laporkan, persentase mereka akan dapatnya itu kecil. Karena apa? Mereka tidak memakai identitasnya sendiri. Dan seperti ini sudah sangat banyak terjadi di
negara kita dan di wilayah kita sendiri. Baik, bagaimana cara kita bisa mengetahui apakah ini salah, apakah ini anonim, apakah ini ini bisa kita terima atau kita tidak bisa terima? Itulah fungsinya kita, kita diwajibkan untuk tidak membaca dari satu informasi saja atau dari satu sumber saja. Kita harus dapat mengambil dari berbagai macam sumber untuk dapat menyimpulkan dan kembali kepada diri kita sendiri bagian mana atau dari sumber mana kita bisa mengambil dan bisa memilih keputusan untuk diri kita sendiri. Oke, tantangan selanjutnya seperti ada cara kita menghadapi komentar yang negatif. Terkadang iman kita itu juga diuji di saat kita dihadapkan dengan komentar yang positif, dengan komentar yang negatif tentang agama kita, dan di situ kita dapat dinilai oleh orang lain bagaimana, oh seperti ini ya, agama ini mengajarkan mereka bersikap seperti ini, berkomentarnya seperti ini. Itulah pentingnya kita berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya sesuai judul tantangan dan peluang, selanjutnya saya akan membahas peluang. Peluang yang dapat kita ambil di perkembangan era globalisasi sekarang itu seperti yang pertama, jangkauan yang luas. Mengapa jangkauan yang luas? Karena berbagai platform yang kita dapat itu dia tidak terbatas, siapapun bisa mendapatkannya dan siapapun bisa meraihnya. Siapapun bisa menyebarkannya. Kita bisa menyebarkan ilmu kita, kita bisa memberikan ilmu kita kepada siapa saja, dan siapa saja pun bisa menerima ilmu yang kita berikan. Dan begitu juga kita bisa menerima siapa saja bisa menebarkan ilmunya, dan kita pun bisa menerima ilmunya tanpa batas. Namun kembali lagi kita harus pandai-pandai untuk memilah berita mana yang harus kita terima, ilmu mana yang harus kita terima, ilmu mana yang bisa kita terima, ilmu mana yang bisa kita pertimbangkan, dan ilmu mana pula yang bisa kita jadikan patokan. Di peluang kedua, kita bisa membuat komunitas dengan kata lain pertemanan yang luas. Mungkin dengan cara kita mencari tentang ilmu agama di internet, dengan mencari tentang ilmu agama di sosial media, dari situ juga kita bisa dapat memulai komunitas baru untuk menyebarkan ilmu baru yang bermanfaat juga. Terus di peluang selanjutnya kita bisa menyampaikan dengan sarana yang dengan penyampaian yang kreatif. Karena apa? Sebenarnya ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena ini adalah sebagai suatu teknik untuk kita dapat memancing orang lain juga untuk dapat menerima ilmu yang kita berikan dengan cara kekreatifan kita sendiri. Bagaimana cara kita menyampaikan kreatif, bagaimana cara kita menarik para audiens untuk menerima ilmu yang kita berikan, bagaimana cara kekreatifan kita untuk meyakinkan para audiens bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan sekedar hoax seperti oknum yang tidak bertanggung jawab yang saya katakan tadi. Terus sebagai audiens yang kuat, dan peluangnya tuh bisa satu lagi, interaksi secara langsung. Kita bisa lakukan seperti menunjukkan walaupun apa yang disampaikan itu secara online, tidak secara langsung, tidak secara tatap muka, kita bisa menyampaikannya itu dengan memberikan dan menunjukkan rasa kasih sayang bahwa kita sungguh-sungguh ingin membawa mereka ke jalan yang benar, bahwa kita memang serius ingin menunjukkan mereka bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi mohon maaf atas segala kesalahan penyebutan dan sikap. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.